Yo, udah mulai. Kakak kenalin dulu ya. Kedap. Nah, oke, 1, 2, 3. Hello speakers and welcome to speak section. Oke, dengan kakak Rahman di sini. Dan sebelum dimulai, kakak ingin bercerita sesuatu kepada kalian. Nah, kakak tuh punya teman, namanya tuh Ahmad. Oke, nanti gua edit ya, gua tarik. Tarik loh. Oh, muncul dia. Nah, jadi pakai baju ini ya. Dia pakai bajunya rapi, baju berseragam, dan dia juga pakai speakersnya. Ini terkenal loh. Kalian cari di Google ya. Teman-teman saya namanya Ahmad. Kalian cari di Google, tulis speech, nanti ada kok di gambar. Saking terkenalnya kayak gitu. Nah, kamu tahu nggak di balik terkenalnya si Ahmad itu dia juga memiliki rasa pahitnya di balik perjuangannya. Nah, ingin tahu? Nih, kakak ceritakan, oke? Nah, ini dimulai pada saat Ahmad dari kelas 1. Dia tuh mulai interest learning English language sejak dia kelas 1 dikarenakan dia melihat lagu-lagu barat dan mungkin film ya, seperti dia tuh suka banget ya, dia fans berat sama Marvel Avenger, khususnya Endgame ya. Daripada orang hanya lihat film Marvel plongak kayak untuk aksi neto ngono kayak yes gini ya itu pengen belajar tuh. Jadi kayak apa sih yang dikatakan orangnya. Jadi dia mulai penasaran dan akhirnya dia mulai belajar dan mengetahui apa yang dimaksud dari aktor-aktor itu bilangnya. Nah, dia mulai belajar bahasa Inggris itu mungkin dengan Milk Club, belajar dari video-video orang, dan mungkin dia mulai kayak berbicara lah, kayak berusaha berbicara bahasa Inggris sebisanya. Nah, itu kan di sekolahnya dia tuh, sekolahnya Ahmad itu English language is not uncommon. Tidak umum, masih jarang orang yang suka atau meminati bahasa Inggris. Jadi karena itu kayak temannya kayak bilang gini, lu lah apa sih Mat belajar bahasa Inggris sosokan lu, nggak bisa ya nggak usah, ngapain sih, nggak jelas ngono ya. Nah, sejak itu Ahmad tuh kayak merasa sakit hati, karena kayak teman-temannya tuh kayak nggak nge-support dia, kan dia support. Tadi dia tuh kayak lama-lama kayak merasa depresi dan males, menyerah lah ya intinya lah. Kayak buat apa sih aku belajar bahasa Inggris, temen-temenku gak ada yang suka, jangan aja deh. Tapi sebelum kayak hampir dia mau menyerah, dia itu dapat saran dari ibunya. Dia tuh sempat bercerita lah kayak aku sama temen-temenku gak ada yang suka nih, aku dibilangin sok-sokan bahasa Inggris. Nah, ibunya ini mau bilang ke si Ahmad gini loh, Mat, kamu udah usah ngurusin orang lain. Tapi itu kan menurut pemikiran si temanmu mungkin beda dengan kamu, karena ini nasibmu, yang bisa ngatur itu hanya kamu, bukan orang lain. Nah, sejak itu Ahmad udah mulai kayak bangkit deh ya, inisialnya revive jadinya ML ya, revive, dan dia pun menjadi sosok yang lebih kuat. Jadi dia nggak ngurusin apa pendapat orang lain, dan dia harus berjuang keras. Akhirnya pun ya dia terkenal kan ya. Jadi dia terkenal. Nah, dari cerita ini kita bisa petik, oke? Kalau perkataan kamu terhadap teman-temanmu yang mungkin memiliki cita-citanya yang beda lah ya, jangan kamu ilok-ilokkan. Soalnya perkataanmu itu lebih kuat daripada pedang, oke? Perkataanmu itu bisa merusak hati seseorang maupun bisa mengobati perasaan orang lain. Perkataan itu kuat, oke? Makanya dijaga. Dan ya, apa hubungannya Kak naskah video sama cerita ini? Nah, si Ahmad kan belajar pidato ya, ikutin pidato, public speaking lah. Nah, dia kan juga harus menulis naskahnya. Soalnya tujuannya naskah itu biar saat dia mau pentas atau mau perform, biar suaranya tuh biar nggak bingung. Aduh, habis ngomong ini bilang apa ya? Jadi kayak perkataan itu kayak teratur. Nah, kayak kakak juga nih bikin videonya juga pakai naskahnya, kalian bisa lihat. Makanya biar kakak biar agak beratur lah, biar lebih gampang loh dipahami. Nah, yuk kita mulai ya. Yang tips pertama adalah find the best theme for your speech. Nah, apa itu Kak? Adalah menentukan tema terbaik untuk speech kamu. Tandanya saat Olimpiade ya, kakak ini baru tahu ya dari YouTube. Katanya tuh kalau lomba tuh ada tema besar atau tema utama yang nggak boleh lewat. Jadi pokoknya kayak pidatonya tuh nggak boleh keluar dari tema ini. Nah, itu biasanya ada
sub tema atau tema-tema kecil lah ya, panggil kakak kecil. Nah, saran kakak kalau mau bikin pidato, carilah sub tema yang paling match dengan kamu, yang paling cocok dan yang buat kamu senang, yang buat kamu interest dan buat kamu motivate untuk menulis. Karena jika kamu nggak terlalu suka, kayak aku apa sih, terlalu suka aku tema gini, takutnya nanti itu bisa merusak kualitas naskah kamu yang secara tidak langsung merusak performance speech kamu di saat competition atau saat lomba ya. Nah, Anda tahu nih, cari tema yang terbaik buat kamu. Yang kedua adalah find the meaning and the goal of your speech. Jadi kamu tuh harus punya perasaan pidato gitu. Pidato aku itu apa tujuannya, apa maksudnya untuk para audiens. Nah, kakak sih kalau bikin sebuah pidato itu harus memiliki manfaat kepada pendengar, oke? Jadi gak hanya bilang-bilang tok, omong kosong doang, tapi juga harus ada manfaatnya. Nah, mungkin kalian bisa dengan memberikan beberapa positivity di speech kalian, mungkin kayak solusi dengan masalah yang kalian ungkapkan di panggung, yaitu biar orang itu bisa mendapatkan ilmu atau bisa mendapatkan pembelajaran dari pidato kalian tersebut. Nah, sudah nih, kalian udah cari maksud dan tujuannya. Yang ketiga adalah kalian tuh harus mencari informasi tambahan. Nah, kalian tuh bisa mencarinya lewat YouTube, internet, Google, berita terkini, di TV, bisa juga, di radio pun juga bisa. Nah, apa sih kak tujuannya mencari video itu? Cari informasi dulu. Soalnya informasi itu bagaikan fondasi pidato kalian. Soalnya kalau kalian ingin pidato itu kayak mengungkapkan masalah, itu harusnya masalahnya yang masih panas, yang masih hot ya. Artinya enggak yang basi. Jadi orang dengar gitu ya bosan nanti ya. Makanya biasakan untuk sebelum membuat naskah video, carilah informasi lewat sosial media, bisa dari keluarga ya juga bisa. Nah, itu kalian tuh harus kayak usahakan atau jadikan itu sebuah kebiasaan. Soalnya the better the social media, the better information you get, the better your script will be. Semakin banyak media yang kamu kumpulkan, maka akan semakin bagus naskah kamu. Nah, kalau udah dapat nih kayak media-medianya udah siap kak. Nah, dan yang keempat I don't know, the fifth adalah kalian membuat kerangka pidato, atau kalian bisa bilang lah kayak speech outline. Nah, buat kerangka pidato itu kalian tuh harus buat pidatonya tuh kerangkanya tuh lurus, runtut, dan selaras. Jadi kita mulai kayak pengertian, habis itu masalah, habis itu solusi, dan yang terakhir itu manfaat, dan yang terakhir kesimpulan. Nah kalau udah sudah itu, mungkin kalian juga bisa nih menambahkan kayak kata-kata mutiara, mungkin di pembukaan atau di awal isi, kalian bisa. Nah, bukan mutiara ini, oke? Ini orang ya, jangan salah paham. Nah, fungsinya kata-kata mutiara itu seandainya jika ada audiens kalian udah mulai off distract ya, udah mulai bosan gitu dengerin pidato kalian tuh, kayak mulai nengok kapan sih selesainya. Nah, itu kalian bisa gunakan kata-kata mutiara itu biar bisa memancing perhatian orang itu biar ke kalian. Jadi ya biar nggak orangnya nggak terlalu bosan lah ya. Jadi nggak bisa tertarik lagi. Nah, itu bisa. Dan yang terakhir nih, step yang ke-6 itu adalah menulis naskah video. Write your speech script. Nah, akhirnya bisa juga bahasa Inggrisnya. Write your speech script. Nah, usahakan kalau buat naskah pidato itu usahakan bahasanya tuh jangan kaku. Gunakan bahasa-bahasa yang sesuai dengan kaedah dengan pidato gitu ya. Kakak tahu gak gitu. Pokoknya sesuai dengan kaedah-kaedahnya dan kata-katanya tuh enak didengar. Nah, mungkin kalian bisa lihat atau bisa mengetahui mana kata-kata yang kaku itu, mungkin kalian bisa tulis naskahnya, habis itu kalian bisa praktekkan sambil di record. Ini HP record suara, jadi kalian juga pidato contohnya gitu ya contohnya. Nah, nanti kalian dengan stop, kalian bisa dengar tuh suaranya.
Jadi bagian-bagian yang kelihatannya kaku kalian bisa ganti dengan sesuatu yang lebih enak untuk didengar. Nah, itu aja untuk 6 tips dari kakak. Dan ya, kakak sih pertama itu kakak maaf dulu ya kalau kakak mungkin kayak belajar kayak pengajarannya sih mungkin kurang lengkap. Soalnya mungkin beberapa dari kalian tuh ada yang lebih menguasai dalam bidang speech ini. Kakak hanya tahunya tuh public speaking sama storytelling ya. Maaf. Dan ya, itu aja untuk video kakak untuk hari ini. Jika mungkin kalau kalian punya pertanyaan ya insya Allah kakak bisa jawab. Kalian bisa komen di grup, oke? Biar rame lah, biar rame grupnya, biar gak sepi-sepi gitu ya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel kakak. Wah. Kalau apa ya sekarang promosi ya, gak apa-apa kan ya. Oke, that's all from me and ya. I hope you all have a good day and then see you next time. Bye bye.